Halo, welcome back to my YouTube channel. Dengan Nikin Filalba di sini, saya akan membagikan rahasia yang sangat penting. Cara mudah untuk menyembuhkan penyakit asam lambung tanpa menguras isi dompet. Sebelum itu, di-subscribe dulu, di-like dan di-share, oke? Ya, yang pertama, hindari stres, ya. Itu juga akan membantu penyembuhan. Kurangi berpikiran yang nggak penting. Misalnya kamu berhayal tentang pacar kamu atau yang kamu lagi patah hati, jangan terlalu dipikir karena itu akan membuat asam lambungmu naik, ya. Dan kemudian jangan makan pedas-pedas atau makan yang berlemak. Hindari minum minuman keras, minuman yang beralkohol atau yang bersoda. Oke. Cara yang ampuh untuk menyembuhkan asam lambung buat kalian, aku itu pernah ngalami asam lambung akut, udah berobat di mana-mana, di dokter spesialis, ya, spesialis ahli dalam di Jakarta. Terus aku juga ngelakuin herbal lama banget juga, terus sampai terapi setrum. Semua itu aku lakukan untuk ikhtiar, untuk mendapatkan kesembuhan. Sampai capek, you know what? I spend a lot of money for see the doctor and so on. Dan itu aku udah ngelakuin yang namanya endoskopi, terus cek darah semuanya, cek darah total, terus aku di scan juga semuanya karena dan hasilnya katanya aku juga ada kidney, punya batu ginjal katanya. Dan itu aku divonis harus melakukan operasi di tahun 2012. Bayangkan, sedih sekali rasanya, tapi aku tinggal sendiri di Jakarta, orang tua di Jawa kan. Jadi saya memikirkan dua kali. Jadi bagaimana caranya aku ini supaya tidak operasi. Jadi metode alih haluan, jadi pengobatan herbal, terus kemudian pengobatan herbal dari dokter yang di Bandung dengan dokter Hendy. Terus juga pengobatan angkung namanya apa ya? Itu yang strum itu yang ada di Rawamangun dengan Ibu Dia. Itu juga bagus juga. Seikhlasnya bayarnya, tetapi itu, kalau kita naik taksi PP itu, karena itu taksi PP udah berapa kan? Itu udah berapa tahun aku di situ kan, lama banget juga. Saya bisa traveling nggak sih? Saya ketakutan rasanya. Kalau aku pulang, misalnya aku pulang kampung itu tiba-tiba asam lambungku naik. Di sini dada kiriku tuh terasa terbakar, langsung saya terbang ke Jakarta, kepengin ketemu Bu Dia karena kepengin disetrum lagi gitu. Jadinya kayak udah udah ketagihan gitu. Jadi mindsetnya aku rubah. Aku udah mengurangi medis, juga udah aku juga udah mengurangi herbal. Dan yang saya harus lakukan saat ini jadi saya bilang, mau liburan nggak apa-apa, buat senang-senang katanya begitu. Dia bilang gitu. Oh ya, senangkan hatimu katanya, senangkan hatimu. Jadi esokannya saya itu pakai pulang. Jadi kalau saya bisa di Budia itu aku pulang, paginya aku jogging, lari pagi. Kamu tahu lari pagi itu padahal aku udah males banget, kayak maunya tiduran aja, tetapi ini nggak bisa. Saya kepingin sembuh, dan saya rasakan di perut saya kan bengkak ya, ada kayak ngerasa ganjal begitu, kayak batu di tengah ulu hati saya. Dan saya pakai lari pagi tiap pagi, dan setelah seperti 5 menit, namanya keringat jagung itu kayak keluar semua. Jadi toksit yang ada dalam tubuh saya itu keluar melalui pori-pori.
Itu yang membuat perut saya itu lega, dan gasnya itu keluar sendiri. Gas saya itu keluar gas terus, jadi kayak kentut terus, perut kentut terusnya. So, oh ini mungkin yang terbaik buat aku, jalan harus olahraga. Jadi dari situlah aku pagi-pagi olahraga terus. Setelah sembahyang subuh keluar lari pagi, rajin olahraga, dan kemudian saya ngelakuin yoga juga. Alhamdulillah sampai saat ini asam lambung saya pergi jauh, udah normal, sembuh. Pokoknya boleh dikatakan sembuh, karena saya belum check up sama sekali, dan saya tidak paranoid lagi, dan saya bisa climbing, bisa jalan-jalan kemana aja tanpa membawa bekal. Biasanya itu setiap saya traveling atau setiap saya jalan, saya itu membawa kayak tepak begitu berisi makanan. Kalau enggak roti Roma, terus nasi atau lontong, atau enggak saya ngerebus kentang. Jadi kalau setiap mau jalan kemana, saya itu siap kentang, telur rebus, sama wortel. Jadi gitu. Setiap kemana, soalnya saya kalau terkadang pergi naik taksi macet gitu, udah saya kambuh. Pernah saat itu saya kambuh habis dari Jati Asih mau pulang ke Jakarta, ke Kuningan, tiba-tiba macet. Pas di tengah-tengah kemacetan itu saya naik, asam lambung saya naik. Saya itu nggak kuat rasanya, pokoknya nggak enak banget rasanya. Aduh, udah molet-molet ya, udah nggak enak banget. Saya berdoa ya, akhirnya minum air itu tiap hari harusnya, tapi saya itu orang paling susah minum, sampai lupa. Sampai saat ini juga, sampai 1 jam ya, 1 jam balik ke kosan, saya bikin jus. Yaitu tadi jusnya, saya ulang lagi ya, 1 orange, carrot, lemon, beetroot, and ginger. Tapi bisa nggak usah pakai orange kalau perutnya nggak kuat. Cukup dengan carrot, beetroot, gingernya nggak usah kalau nggak kuat. Kasih aja lemonnya dikit aja, terus beetroot aja itu. Karena itu sangat bagus untuk pencernaan. Dan kalian misalnya misalnya itu detox yang sangat bagus untuk kayak segala penyakit ya. USG ke Ade Waluyo, dokternya juga tanya, kamu ini apa gitu kan. Dokternya kaget gitu, ini udah mulai bersih gitu katanya. Ini jadi ginjal saya itu udah mulai bersih gitu loh. Ini dok, saya ada minum herbal juga, terus saya rajin olahraga, terus saya strum. Oh ya, lanjutin aja gitu dokternya. Jadi saya stop, sampai sekarang pun misalnya kalau ada pilek atau apa, saya tidak minum obat-obatan, udah enggak sama sekali, karena takut lambung saya. Pokoknya saya jaga sama sekali itu. Boleh dikatakan saya bebas dari asam lambung. Itu berkat ikhtiar yang saya jalani. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah dengan lambung, jangan panik, jangan stres. Jangan harus, saya ke dokter enggak. Udah, jangan, relax aja dulu. Minum air hangat, minum yang banyak. Makannya harus dikunyah secara lembut, jangan makan yang lemes-lemes aja. Jangan makan yang nasi-nasi kasar, jangan. Terus kalau roti gandum, jangan roti yang itu ya, nggak boleh. Terus hindari makanan-makanan yang mengandung gas. Stop makanan pedas, itu stop sama sekali. Dan kalau bisa konsumsi labu yang gede itu, labu yang manis itu direbus itu dibuat sarapan, bagus sekali.
dipakai sarapan aja, sarapan tiap pagi, karena itu di perut bisa ngademin gitu, anyes gitu. Terus saya juga konsumsi itu lidah buaya. Lidah buaya itu saya minum juga, saya kerok pakai sendok, dikerok pakai sendok. Habis itu kalau dikasih madu biar baunya nggak ini ya, nggak nyengat, kasih aja madu. Kalau bisa dikasih gula Jawa boleh, kalau nggak mau dikonsumsi gitu aja nggak apa-apa, nggak usah pakai apa, langsung ditelan gitu, tapi kayak kelenjar gitu kan, kental begitu. Itu juga bagus juga. Jadi alhamdulillah, yang dulunya aku divonis batu ginjal itu udah nggak ada. Itu entah batu ginjal atau kista, soalnya waktu di dokter itu kista, di dokter itu juga katanya batu ginjal. Oke. Tapi alhamdulillah membaik. Dan kalau batu ginjal itu memang gejala ginjal dulu waktu aku semea dulu, memang gejala ginjal. Karena apa? Karena aku itu jarang olahraga, terus nggak pernah minum. Setiap makan nggak pernah minum, sampai sekarang pun nggak pernah minum. Karena apa? Lupa gitu loh. Jadi aku makan dulu, kalau memang terus minum itu sebelum nggak boleh. Jadi kalian makan dulu, setelah dapat 1/4 jam baru boleh minum gitu loh. Jadi saking kebiasaannya begitu dari dulu, makanya aku terkadang sampai minum air putih itu lupa. Jadi minumnya jus, itu jus selalu ya, jus selalu. Sampai sekarang pun jus nggak pernah telat. Tapi sekarang ini udah agak renggang-renggang gitu. Diantar jus, misalnya ada flu atau apa, selalu jus itu yang aku sebutin tadi itu, orange, lemon, beetroot, and ginger. Itu setiap pagi sebelum sarapan itu sangat bagus. Tapi minum air hangat dulu. Aku ya minum air hangat dulu, karena air hangat itu untuk juga detox juga ya. Jadi kalau kalian habis makan yang berminyak-minyak, berlemak-lemak itu, kalau minum air hangat itu, lemak-lemak yang lengket di usus-usus itu bisa luntur gitu. Untuk yang aku share saat ini, mungkin nanti saya akan tambahin lagi. Dan juga kalau kamu kepingin tanya sesuatu tentang misalnya tentang asam lambung atau apa, tolong itu aja, komen aja ya, komen. Terus jangan lupa juga di like, di subscribe ya, boleh juga di share sayang. Oke, baiklah kalau begitu, selamat malam. Jangan lupa ya di share. Bye.